Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya masih terus memburu Anwar bin Kiman, tersangka kasus pembunuhan dan pencabulan yang kabur dari rumah tahanan Salemba 9 Juli lalu. Polisi juga menetapkan istri Anwar, Ade Irma, sebagai tersangka karena ikut membantu suaminya kabur. Irma diduga membawakan kerudung dan baju gamis untuk mengelabui sipir. Memang masih dalam pencarian ya, dan sampai sekarang memang kita belum dapatkan. Tim masih bekerja di lapangan. Oh ya, istrinya kita tetapkan sebagai tersangka. Kita tuduhkan melanggar pasal 223 KUHP, membantu pelarian tahanan negara. Kemudian selanjutnya yang bersangkutan kita juga juntukan pasal 55 ikut melakukan, dan pasal 56 KUHP turut serta melakukan. Polisi pun menyebar sejumlah foto tersangka, baik di media sosial maupun di jalan untuk memudahkan pencarian. Polisi mengimbau masyarakat yang melihat maupun mengetahui keberadaan Anwar agar segera melapor ke petugas. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengakui adanya kelalaian dari petugas dalam kasus narapidana yang kabur dari Lapas Salemba. Pengawasan terhadap banyaknya pengunjung yang datang di hari Lebaran memang dinilai cukup menyulitkan. Oleh karena itu, Yasona menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap prosedur yang berlaku di tiap lapas. Itu kelalaian. Sudah pasti tidak unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan dari petugas, itu pasti disanksi. Tapi kalau kelalaian, ya udah nanti kami akan periksa siapa. Tetapi mengawasi yang begitu banyaknya, saya katakan sama Dirjen Pas, teliti, periksa, ya. Karena bukan hanya petugas, polisi juga ada, TNI juga kita libatkan di situ. Jadi kita sudah menambah personil di situ. Tapi protap akan kita evaluasi dalam soal-soal seperti ini. Pihak Kemenkumham juga akan mengevaluasi kurangnya peralatan untuk mempermudah pengawasan di lapas. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Joni Effendi, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kaburnya Anwar, terpidana seumur hidup kasus pemerkosaan dan pembunuhan dari rutan Salemba diduga sudah terencana. Sehari sebelum Anwar kabur, istri terpidana sudah bertemu dengan Anwar dan meminta membawakan pakaian gamis sebagai alat penyamaran untuk melarikan diri dari rutan Salemba. Dari mana di sini? Kamis 7 Juli 2016, tepatnya pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, istri Anwar bersama 2 orang anaknya membesuk Anwar. Nah, saat membesuk itu, sang istri membawakan baju gamis dan juga jilbab untuk Anwar. Kemudian 1 jam kemudian, pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Anwar keluar dari ruangan penjara dengan menggunakan jilbab warna hitam serta baju gamis panjang dan juga menggunakan kacamata hitam. Pukul 5:30, jam besuk selesai. Petugas tidak melihat Anwar ada di dalam sel Blok P. Hingga pukul 7:30 malam, Anwar belum juga kembali ke selnya. Petugas rutan Salemba kemudian mengecek ke seluruh ruangan. Dan petugas pun juga tidak menemukan Anwar ketika mencari di kediamannya.
Anwar merupakan narapidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang pelajar berusia 12 tahun di Jasinga, Jawa Barat, 23 Oktober 2015. Korban pemerkosaan tak lain adalah keponakan Anwar sendiri. Seorang siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah di Jakarta Pusat ditemukan tewas mengenaskan di sebuah hutan milik perhutani di Jasinga, Bogor, akhir Oktober 2015. Adinda Anggia Putri sebelumnya diberitakan hilang 1 minggu sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di tengah hutan. Jasad korban dalam kondisi mengenaskan dengan 2 luka parah di bagian kepala. Saat itu polisi menduga korban diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Satu bulan kemudian, misteri kematian siswi itu pun terkuak setelah polisi mengendus jejak pelaku yang tak lain merupakan paman korban sendiri. Jejak kejahatan Rizal Anwar semakin jelas setelah ia bersama istri dan anak-anak yang menghilang usai diperiksa penyidik. Perburuan polisi terhadap Anwar pun berakhir pada 24 November 2015. Anwar ditangkap polisi di Pandeglang, Banten. Kepada polisi, pelaku mengakui melakukan kekerasan seksual pada keponakan dan membunuhnya. Karena panik, ia membuang jasad korban ke kawasan hutan. Dalam rekonstruksi tergambar bahwa korban bertemu dengan Anwar di kediaman orang tua korban. Tersangka lalu mengajak korban keluar dengan menggunakan sepeda motor. April 2016 lalu, kasus ini bergulir ke persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendakwa Anwar dengan pasal berlapis. 23 Juni 2016, Majelis Hakim memvonis Anwar dengan hukuman seumur hidup. Anwar dinyatakan melanggar pasal 330 KUHP tentang pembunuhan yang disertai pemberatan. Baru menjalani masa hukuman sekitar 7 bulan, Anwar kabur dari rutan Salemba. Anwar kabur dibantu istrinya Ade Irma yang membawakan baju gamis serta jilbab pada saat waktu besuk. Kaburnya Anwar dari rutan Salemba mengejutkan pihak keluarga. Terlebih tindakannya tersebut diduga dibantu oleh sang istri. Kaburnya narapidana kasus kejahatan seksual Anwar bin Kiman dari rutan Salemba turut menyeret sosok istrinya yang diduga telah membantu pelarian itu. Istri Anwar yang bernama Ade pun enggan menanggapi kabar tersebut. Ia dikabarkan syok setelah kabar pelarian suaminya tersebar luas. Sementara ayah Ade memastikan putrinya berada di rumah dan tidak melarikan diri. Jadi nggak ada ini, tapi pas saya sore habis maghrib itu, saya emang nunggu dia kapan pulang dari rutan Salemba ya, karena anaknya yang kecil, yang gede ini nyebut-nyebut nama ibunya. Pas maghrib, sehabis maghrib, saya main di kuburan sama anaknya. Setelah saya pulang dari kuburan, nggak tahu cucu saya datang ada seorang 2 polisi itu. Nah, anak saya diantar sama polisi. Saya sempat dipoto dengan polisi itu bareng dengan anak saya. Itu aja. Anak saya membawa surat wajib lapor dari Polsek Cempaka Putih. Kalau emang anak saya kabur, buktinya surat wajib lapor ini kan nggak diberikan kalau emang dia kabur. Akibat kejadian ini, Ade ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal terkait memberikan bantuan hingga membuat tahanan kabur.
Meski demikian, ia tidak ditahan, namun diberikan ketentuan wajib lapor. Sementara keberadaan Anwar belum diketahui. Dari Jakarta, Zosa Sosiana, Hadat Suhandi, TV One mengabarkan. Selain di Rutan Salemba, Jakarta, satu narapidana lapas Nusa Kambangan Cilacap di Jawa Tengah juga melarikan diri. Kabarnya akan hadir sesaat lagi. Satu narapidana lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah melarikan diri dari Nusa Kambangan. Tahanan kabur dengan cara menyamar menjadi petugas lapas dan kemudian menggunakan kendaraan petugas untuk menyeberang ke pelabuhan Dermaga Wijaya. Satu orang narapidana bernama Saman Hasan alias Messi, warga negara Turki, melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan. Messi melarikan diri dengan cara memakai baju milik petugas dan kemudian mengambil kendaraan petugas untuk menyeberang ke Dermaga Sodong untuk menuju Dermaga Wijaya tanpa diketahui petugas lapas. Saman alias Messi adalah terpidana kasus narkoba yang divonis 12 tahun 3 bulan penjara dan diduga merupakan jaringan kelompok Freddy Budiman. Pihak kepolisian Polres Cilacap hingga kini terus melakukan pengejaran terpidana ke sejumlah daerah. Pada saat itu kabur dengan membawa sepeda motor petugas juga disinyalir. Ya. Pada saat keluar menggunakan pakaian dinas petugas LP tersebut. Ya, lapas besi yang dipegang lapas besi itu BNA. Warga negara mana itu? Itu warga negara Turki ya. Maupun dari pihak LP sudah melakukan langkah-langkah ya. Baik dari awal itu sudah melakukan pencarian di lokasi sekitar Nusa Kambangan maupun jalur-jalur yang ada ya. Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kepolisian dan lapas pun memperketat penjagaan Dermaga Wijayapura. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sule, TV One mengabarkan. Nah, lalu bagaimana pengamanan serta kronologis dari kejadian kaburnya tahanan di lapas Nusa Kambangan? Segera kita bergabung dengan kontributor TV One, ada Ian Sutriana, langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Ian, bagaimana sesungguhnya kronologis bisa kaburnya nih seorang narapidana di Nusa Kambangan yang kita tahu penjagaannya ekstra ketat di sana? Ya, pemirsa, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, salah satu tahanan lapas kelas 2 besi telah melarikan diri. Narapidana ini bernama Messi. Messi ini keluar melalui Dermaga Wijayapura. Ia memakai baju dan seragam motor, semua perlengkapan dari milik petugas. Pasca larinya Messi, Saman Hasan atau alias Messi, pengamanan di Dermaga Wijayapura sangat diperketat. Petugas pasang pintu portir untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Demi keamanan yang akan datang, pihak petugas dari pihak lapas maupun Polres pihak Polres pun menambahkan personil untuk mengamankan di dalam Nusa Kambangan maupun di depan Dermaga Wijayapura. Pihak Polres Cilacap sekarang berkoordinasi dengan Polres-Polres di wilayah-wilayah terdekat seperti Banjar, Banyumas, Ciamis, dan daerah terdekat di daerah Cilacap. Baik, Ian, terima kasih informasinya langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Dan pemirsa, perbincangan soal dari kaburnya sejumlah narapidana dari Nusa Kambangan dan juga dari Rutan Salemba akan kita bahas usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Kami lanjutkan pemirsa
Lembaga Pemasyarakatan kecolongan narapidana kabur dengan mengelabui petugas lapas. Di Jakarta, napi seumur hidup kabur dengan menyamar sebagai pengunjung. Sementara di Nusa Kambangan, napi narkoba kabur dengan menyamar sebagai petugas. Lagi, narapidana kasus kejahatan berat kabur dari lembaga pemasyarakatan. Pada hari raya Lebaran lalu, Anwar, narapidana kejahatan seksual yang divonis seumur hidup, melarikan diri dari lapas Salemba. Terpidana melarikan diri dengan menyamar menjadi seorang perempuan dengan bantuan dari istrinya yang datang membesuk saat itu. Lalai? Ya, ada faktor kelalaian petugas dalam kasus ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pun mengakui adanya faktor kelalaian dalam kasus kaburnya napi di lapas Salemba. Itu kelalaian. Sudah pasti tidak unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan dari petugas, itu pasti disanksi. Tapi kalau kelalaian, ya udah nanti kami akan periksa siapa. Tetapi mengawasi yang begitu banyaknya, saya katakan sama Dirjen Pas, teliti, periksa, ya. Karena bukan hanya petugas, polisi juga ada, TNI juga kita libatkan di situ. Jadi kita sudah menambah personil di situ. Hanya sekarang kita meminta kita meminta bantuan dari Polri untuk terus mencapai. Polisi punya cara lah, apalagi kalau ada ininya kan. Kita punya cara, tapi jangan kau bilang itu dia apa, biar jangan lari dia kemana-mana. Tapi kita akan terus kejar, sudah tahu di mana-mana gitu, lari dari ini. Apalagi dengan istrinya sekarang sedang ditahan, tentu ada pressure psikologis kepada yang bersangkutan. Kecuali dia nggak sayang lagi sama istrinya. Tak hanya di Salemba, di lapas yang pengamanannya super ketat seperti Nusa Kambangan pun, napi kasus narkoba bisa melarikan diri. Adalah Samad Hasan, warga negara Turki yang ditahan di lapas Nusa Kambangan, berhasil kabur. Caranya pun tergolong canggih. Dengan menyamar menjadi petugas lapas dan menggunakan kendaraan milik lapas untuk menyeberang ke dermaga Wijayapura. Entah dari mana terpidana bisa memperoleh perlengkapan untuk menyamar menjadi petugas, hingga akhirnya bisa melarikan diri. Namun yang patut disayangkan, kelalaian ini terjadi di lapas yang sudah terkenal dengan penjagaan yang super ketat. Ya, lagi-lagi narapidana kabur dari lembaga pemasyarakatan dari lapas Salemba. Napi pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan anak yang divonis seumur hidup kabur dengan menyamar menjadi pengunjung. Sementara di lapas yang terkenal dengan penjagaan super ketat, Nusa Kambangan, seorang napi kasus narkoba kabur dengan menyamar menjadi petugas. Lalaikah ini penyebabnya atau ada hal lain? Kita akan membahasnya. Ini Menkumham menyatakan sudah pasti ada unsur kelalaian di sini. Ya. Tapi di mana kelalaiannya? Kita akan berbincang langsung dengan Humas Ditjen Pemasyarakatan. Ada Pak Akbar Hadi. Selamat sore Pak Akbar. Selamat sore. Sore Pak Akbar. Dan juga anggota Komisi 3 DPR ada Bung Nasir Jamil. Selamat sore Bung Nasir. Malam, ya. Langsung ke Pak Akbar. Ini pertama di Salemba kabur menyamar. Ya. Tidak bisa diterima memang, tapi masih di Salemba oke lah ya, mungkin dengan alasan rame pada saat pengunjung dan lain-lain Lebaran. Tapi Nusa Kambangan Pak, ini penjagaannya super ketat. Kita tahu ini di pulau terujung, di luar, dan pengamanan itu ada berlapis-lapis Nusa Kambangan. Seorang napi juga bisa kabur menyamar. Ya. Di mana sesungguhnya? Jadi pertama yang perlu kita sampaikan, memang basic insting warga binaan itu ingin keluar, selalu apalagi kondisi overkapasitas yang ada di lapas rutan. Jadi oleh karena itu mereka senantiasa dengan berbagai cara, berbagai upaya senantiasa untuk bagaimana bisa keluar dari lingkungan lapas dan rutan kita. Apalagi kalau misalnya seandainya yang bersangkutan itu ternyata ada persoalan-persoalan di dalam, mungkin ada hutang, piutang, kemudian di luar misalnya ada keluarganya yang mungkin barangkali ada diancam, atau mungkin dia sendiri juga di dalam diancam. Jadi sebetulnya itu juga merupakan salah satu faktor sehingga mereka berniat untuk melakukan atau melarikan diri. Kemudian juga seperti yang di Nusa Kambangan itu, padahal kalau kita pikir dia sebentar lagi ya
petugas yang di sana juga tidak akan menyangka bahwa mereka itu akan melarikan diri karena sebentar lagi akan bebas, kalau nggak salah 4 bulan lagi. Pak ya, artinya kan kalau Bapak sampaikan tadi bahwa memang instingnya, basicnya adalah memang mereka ingin segera keluar dengan apapun permasalahan yang ada di dalam maupun apa yang ada di luar dari diri seorang narapidana itu. Permasalahannya adalah dari petugasnya sendiri, Pak, dari petugas sipir, dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kalau memang punya pemikiran yang sama, bagaimana membina dan menjaga mereka ini jangan sampai kabur gitu, membuat mereka nyaman, mereka itu seperti teman. Jadi tidak ada yang keinginan itu untuk cepat-cepat kabur, apalagi tadi Bapak justru katakan ini dalam prosesnya 4 bulan lagi kok. Ya. Kenapa tidak bisa? Jadi sebetulnya kita juga sudah melakukan berbagai upaya bagaimana para warga binaan ini setidaknya menghilangkan sejenak lah keinginan mereka untuk keluar. Oleh karena itu berbagai program, diantaranya adalah program pembinaan keagamaan, olahraga, dan yang terakhir adalah lapas industri. Nah itu bagaimana kita memanage para warga binaan ini dari pagi sampai siang, kemudian istirahat, dan sampai sore itu melakukan kegiatan, melakukan bekerja, sehingga ketika dia masuk ke dalam sel lagi itu sudah merasa capek, merasa lelah, kemudian mereka tidak sempat tapi ya kembali kalau kita bandingkan ya ini mohon maaf, bukannya kita ini faktor pembenar, kondisi saat ini kan kita rilis pada saat remisi itu jumlah penghuni lapas rutan se-Indonesia itu ada 198.000 lebih. Sementara kapasitasnya itu hanya 119.000. Nah kalau kita bandingkan dengan petugas yang di bidang pengamanan yang bertugas selama 24 jam itu ada sekitar 14.000 orang. Apakah kurangnya pengamanan tidak sebanding yang disebutkan ini jadi excuse nih, alasan bahwa sebetulnya kita sudah menggunakan berbagai seperti kayak di Rutan Salemba ya. Sebetulnya sudah ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya itu, yaitu dengan adanya dengan membangun sistem database, yaitu bagi para pengunjung itu wajib mendaftar dan melakukan registrasi dengan menerapkan sidik jarinya dan dia difoto. Jadi ketika mereka masuk itu terdaftar ya. Kemudian ketika dia keluar juga menggunakan sidik jari sebagai proses apakah yang bersangkutan memang betul-betul pengunjung. Nah ini sebetulnya sudah upaya-upaya itu sudah dilaksanakan. Baik. Pak Akbar, maaf saya potong di sana. Apalagi dengan sistem database seperti itu, tapi buktinya masih bisa keluar. Jangan-jangan memang ada, wajar kiranya kalau ada yang menuding ini, jangan-jangan ada oknum orang dalam. Nah ini yang menjadi titik lemah kita, yang inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh warga binaan. Salah satunya adalah si Anwar itu, yaitu karena di Rutan Salemba pada saat itu hanya menerapkan sidik jari untuk laki-laki, karena dengan asumsi bahwa di Rutan Salemba itu kan khusus penghuni laki-laki. Sementara begitu banyaknya jumlah pengunjung, untuk wanita saja pengunjungnya itu jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Oleh karena itu supaya proses ini lebih cepat dan proses ini bisa semuanya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga. Dan ini sangat langka ya, artinya bagi para penghuni yang keluarganya ada di luar kota dan bahkan tidak pernah ketemu, dan kita berikan pelayanan yang terbaik, tapi ternyata kalau ada kelemahan ini tentu saja kami akan evaluasi, kami akan rubah sistem, dan begitu hari berikutnya baik itu laki-laki maupun wanita semuanya menggunakan sidik jari, walaupun itu harus berantri-antri yang cukup panjang. Pak Nasir Jamil, apakah ini artinya memang aturan atau undang-undang yang mengaturnya apa sudah ada? Kalau napi itu yang sudah divonis, sudah menjalankan hukuman, kemudian dia kabur, itu bisa diperberat, atau sepertinya kan mereka tidak kapok nih, atau mereka juga jeli lah memanfaatkan teman-teman sipir ini kan menjadi teman setelah bertahun-tahun di dalam, menjadi teman mereka, sahabat mereka, kemudian ya di situ ada rasa kemanusiaan di situ. Yang selama ini yang sering diganti itu adalah kepalanya, jadi karutannya, kalapasnya. Sementara petugasnya itu sangat jarang dirotasi. Bahkan mereka kadang-kadang ada sampai 10 tahun, 15 tahun di satu lapas, di satu rutan. Dan mereka kebanyakan tidak suka untuk dipindah-pindahkan. Jadi mereka sudah merasa nyaman. Kenapa ya? Yang nyaman sipirnya justru ya? Iya, mereka, bukan sebaliknya napinya yang nyaman ya? Iya, mereka sudah merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Ya, makanya kita sudah ingatkan juga. Dan
itu juga sudah menjadi sudah direspon dengan Menteri ya bahwa dia akan melakukan rotasi aja terhadap lapas-lapas yang memang banyak masalah, di mana napi sering kabur, kemudian juga sering pulang ya, bahkan sangat leluasa untuk keluar masuk, itu akan mendapat satu atensi bahwa petugas-petugasnya itu di luar kepalanya itu akan dirotasi, tapi memang belum dilaksanakan. Jadi karena itulah menurut saya sehingga kemudian SOP yang sudah ada, peraturan yang sudah ada itu seolah-olah tidak bisa direalisasikan. Nah, Bung Nasir, ini kalau dilihat Nusa Kambangan, kita bicara soal Nusa Kambangan ya, dengan luar biasa berlapis-lapis pengamanannya, tapi si napi ini berhasil kabur, menyamar menggunakan pakaian sipil, menggunakan kendaraan sepeda motor, menggunakan perahu untuk ini kabur. Iya. Apakah jangan-jangan memang ada oknum yang terlibat? Iya, kalau kami kan beberapa kali misalnya ke Nusa Kambangan, itu kan sebenarnya kalau misalnya tidak ada orang dalam tanda kutip ya oknum, itu sulit dia bisa keluar dari situ. Artinya kemungkinan besar ini ada keterlibatan orang dalam? Saya pikir juga seperti itu. Jadi sangat mungkin ada keterlibatan orang dalam. Meskipun memang dia barangkali 4 bulan lagi akan bebas karena selama ini melakukan asimilasi dan sebagainya. Persoalan dia mau bebas sebentar lagi, persoalan dia asimilasi. Kalau kemudian tidak ada orang dalam, ya itu sulit dia untuk keluar. Kalau kita lihat medan Nusa Kambangan itu sendiri, ya karena ada sungai atau itu yang memisahkan antara lapas dengan dengan tempat dia keluar dari lapas itu. Ada kemungkinan keterlibatan orang dalam, Pak Akbar, mungkin nanti bisa dijawab ya, apa yang akan dilakukan kemudian untuk meminimalisir hal yang terjadi? Usai jeda saat lagi, Kabar Petang akan kami lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama dari pihak Dirjen Lapas dan juga Komisi Hukum DPR RI. Di sini Pak Nasir Jamil dan juga Mas Akbar Hadi. Pak Akbar tadi melanjutkan pertanyaan Anggi tadi. Kalau jangan-jangan memang ada keterlibatan orang dalam, sejauh ini bagaimana? Sebetulnya kita ya, terutama di wilayah DKI dan beberapa wilayah juga sudah mengadakan rotasi yang disampaikan Bapak Nasir Jamil tadi, ya memang sudah dilakukan. Dan ini secara rutin 6 bulan lah ya, 6 bulan itu petugas kita dari Pondok Bambu dipindah ke Lapas Salemba di Bandar Cipinang. Sebetulnya sudah, jadi usul maupun saran masukan dari bapak-bapak dari DPR sebenarnya sudah dilaksanakan oleh di Kemenkumham. Cuman kembali lagi bahwa terkait dengan tidak berimbangnya ya volume tugas. Oleh karena itu beberapa langkah-langkah memang coba untuk menggunakan berbasis IT ya. Karena seperti pengadaan CCTV, kemudian menggunakan sistem database pemasyarakatan. Nah, ini juga sebagai salah satu langkah atau upaya untuk mensikapi jumlah SDM yang terbatas ini. Oke, sebentar Pak Akbar. Kalau kita lihat ini bukan karena SDM terbatas atau kelalaian petugas, tapi karena ada keterlibatan jatuhnya. Artinya bukan karena tidak terpantau, bukan karena itu, tapi ada keterlibatan yang membantu untuk keluar untuk contoh Nusa Kambangan ini. Ya, kalau mengenai keterlibatan petugas, kalau memang dia kan sekarang masih progres ya, di Nusa Kambangan juga dari kantor wilayah Jawa Tengah juga masih progres melakukan pendalaman terhadap pelarian kemarin. Namun sampai saat ini memang kami belum dapat laporan secara detailnya. Nah, dan tentu saja kalau misalnya ada keterlibatan oknum, dan ini sudah tegas Pak Menteri, Pak Dirjen, itu pasti ada sanksinya. Dan bukti bahwa tahun 2015 saja itu hampir 300-an atau 286 petugas kita yang kena sanksi, baik itu ringan, sedang maupun berat. Nah, maka dari itu Pak Akbar, tadi kan Anda katakan bahwa di sini penjagaan itu ada CCTV pengadaan, terus berbasiskan IT. Tapi ini tadi kembali lagi, ini sosok petugasnya, sipir-sipirnya. Karena selalu permasalahan yang ada di lapas ini tentu melibatkan sipirnya, karena yang bersentuhan langsung. Misalkan kita ngomong soal adanya di situ ada pabrik narkotika, di situ ada handphone masuk, di situ kemudian ada sajam, di situ kemudian ada judi, di situ kemudian napi kabur. Itu semua kan artinya petugasnya yang tidak aware terhadap napinya. Jadi memang, ini permasalahan ada di Jenpas sesungguhnya. Ya, sebetulnya ini kan juga dampak dari tidak berimbangnya beban pekerjaan antara petugas dengan beban kerja yang ada. Namun demikian kita tidak dengan keterbatasan yang ada terus melakukan, pertama adalah koordinasi ya.
beberapa waktu yang lalu beberapa petugas kita sudah melakukan peningkatan kapasitas, yaitu dengan menggandeng dengan kawan-kawan di Polri, dengan intelijen di Soreang. Itu sudah belum, Pak? Sudah dilaksanakan. Terpenuhi dengan target yang diinginkan? Ya tentu saja berproses ya, tidak. Kan tugas kita ada yang petugas pengamanan yang mereka 24 jam ketemu itu kan ada 14.000 ya. Ya tidak, tentu saja juga mengingat anggaran dan kemudian ya mudah-mudahan ini dengan adanya bantuan anggaran yang ada akan senantiasa meningkatkan kapasitas SDM petugas kita. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan pendidikan di pendidikan intel di kepolisian, kemudian juga di beberapa di SDM kita, kemudian untuk bagaimana menghadapi atau cara-cara itu juga sudah mulai progres ya. Berapa pelatihan-pelatihan singkat, berapa pelatihan kegiatan-kegiatan khusus untuk bagaimana menghadapi warga binaan kita yang memang semakin hari semakin kualitasnya semakin dahsyat ya. Bagaimana kalau dulu kita hanya menghadapi warga binaan yang dalam tanda kutip manut lah, kriminal umum gitu, yang pencurian ya mungkin copet. Jadi tapi sekarang napi ini di dalam berusaha untuk berteman dengan petugas. Dan petugas pun juga berupaya menerima kan? Iya, mereka berteman. Jadi mereka membangun hubungan pertemanan sehingga kemudian ya misalnya kasus di lapas Nusa Kambangan, ya karena sudah berteman, kemudian dia percaya saja sepeda motornya dibawa lalu tidak kembali. Nah seharusnya kan ada batas-batas gitu ya, ada batas-batas sejauh mana misalnya hubungan antara sipir dengan warga binaan dengan napi. Sebab yang namanya tadi kita katakan basic instingnya itu dia mau bebas, itu kan harus tertanam dalam benak petugas sebenarnya. Jadi pertemanan ini apa maunya kira-kira? Ya kan dia kadang-kadang kasih ini, kasih itu. Tapi balik lagi Pak Nasir, kalau misalnya oke, kamu mau keluar, oke, saya temani. Kurang orangnya tadi kata Pak Akbar. Penjagaannya kurang. Nah, makanya ada yang keluar kurang lagi. Sebenarnya kan ada SOP, itu yang saya katakan tadi, ada SOP-nya ya. Ada SOP yang sudah mengatur, tapi karena sudah pertemanan tadi, itu mengalahkan semuanya. Betul kata Pak Samit. Memang kita kan setiap hari itu, setiap hari, setiap menit, setiap detik senantiasa. Dan itu kita alami sendiri ya, bagaimana seorang, mohon maaf, bandar ya, ataupun koruptor, dia mencoba untuk merayu kalapas ya. Dengan berbagai cara, berbagai upaya. PDKT terus ya Pak ya? PDKT terus. Kalapas tidak mempan, kemudian level di bawahnya dengan kasih-kasih, dengan kabit. Tidak mempan dengan kasubsidi di bawahnya. Tidak mempan dengan petugas A sampai petugas Z. Coba bayangkan. Dan itu kan tiap hari mereka ketemu. Kalau misalnya kita sebagai manusia, tentu saja kan punya hati nurani, punya. Nah ini yang mungkin sedang kita bangun integritasnya, kita bangun semangatnya, kita bangun loyalitasnya agar tidak terpengaruh dengan hal yang seperti ini. Artinya kalau tidak sampai seperti itu Pak Adi, kalau tidak Pak Akbar, kalau tidak dibangun gitu, artinya ada celah terus Pak hingga sampai detik ini mungkin ada yang kabur lagi kalau sampai Bapak katakan. Ya tentu saja ini kan progres ya. Jumlah petugas kita yang pengamanan itu kan yang kita sampaikan tadi kan ada 14.000 dari seluruh Indonesia ya, yang ada di 477 lapas rutan. Dan itu kan bertahap. Kan tidak semuanya juga langsung semuanya mendapatkan pelatihan. Nah nanti yang jaga siapa kalau semuanya dapat pelatihan? Tapi pertemanan tapi selalu dijadikan bukan alasan ya, tapi memang itu yang disampaikan seperti itu. Iya, memang kita akui itu. Tapi kan sebenarnya kan harus diantisipasi. Misalnya kasus di Salemba, kan Lebaran bukan sekali dua kali, ya. Lebaran itu sudah berkali-kali. Artinya lapas itu sudah bisa mengantisipasi bahwa dengan jumlah petugas yang segini, dengan jumlah napi yang segini, dengan jumlah pengunjung segini, kita harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi kelemahan kita, sehingga kemudian kelemahan atau kelengahan, kelalaian kita tidak bisa digunakan oleh napi untuk kabur misalnya. Itu yang barangkali belum dilakukan secara maksimal. Nah, saya penasaran sedikit Pak Akbar, yang khusus di kasus Salemba ini, bukannya pengunjung yang datang itu di ruangan tamu ya, ruangan pengunjung, ada yang jaga dong harus. Baik, saya coba gambarkan ya. Jadi pengunjung ini ketika datang itu sudah ngantri dulu, karena kan jumlahnya luar biasa. Nah mereka ketika mengantri itu mengambil antrian untuk pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, kemudian menggunakan sidik jari, kemudian difoto, kemudian dicocokkan. Itu kan dicocokkan dulu, apakah betul yang bersangkutan keluarganya. Nah itu sudah semua. Kalau sudah proses sudah lewat, ini bertemu dengan si napi di satu ruangan kan? Iya. Ada petugas yang menjaga nggak itu? Ada, memang terbatas. Kalau di kapasitasnya kan hanya sekitar 500 ya. Nah cuman karena memang ini kan
senantiasa kita evaluasi ya, kalau memang ini memang ada kelemahan, ada kelengahan, tentu saja akan kita evaluasi tahun depan. Saya agak jadi bingung. Di satu ruangan besar, Anggi. Iya. Jadi di satu ruangan besar ya, mungkin seluas ada beberapa napi di sana. Jadi semua napi bertemu dengan keluarganya di situ. Artinya, Bung Nasir, ketika ada si istri buka baju gamis, si napi mengenakan itu harusnya kelihatan dong, Pak. Malah tidak kelihatan karena segitu banyaknya jumlah pengunjung. Jadi masing-masing itu sudah nggak binaan. care lagi dengan orang di sekitar dia. Mereka sudah bercengkrama dengan anak dan istri. Artinya petugas tidak ada di dalam ruang itu? Ada petugas, orang kan ada 50 ya dibagi dari proses. Jadi petugas kami pada ketika orang berlebaran itu libur, malah petugas lapas tidak libur. Ya, karena untuk backup itu yang semula kalau hari-hari biasa untuk kunjungan itu paling banyak hanya 6 orang ya. Kalau ini karena memang kita sudah untuk mengantisipasi itu ada sekitar 50-an lah. 50%. Dan biasanya juga penjagaannya nggak ketat. Jadi kalau misalnya jumlah yang begitu rame berkunjung, kemudian penjaga paling-paling melihat-lihat. Jadi penjagaan itu hanya untuk mengantisipasi, misalnya ada kerusuhan atau ada apa dan sebagainya. Tapi tidak detail untuk melihat bagaimana perilaku. Nah, itu yang salah. SOP-nya tidak jalan. Tidak melihat mendetail bagaimana perilaku napi dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian digunakan kesempatan itu. Jadi kalau ada napi pakai baju gamis panjang itu nggak kelihatan. Detail diperhatikan. Itu sebabnya kemudian mereka memanfaatkan kelengahan ini. Artinya barangkali juga petugas nggak menyangka bahwa dia akan mengganti bajunya dengan baju gamis, kemudian pakai cadar katanya untuk keluar dari tempat itu. Nah ini yang barangkali SOP ke depan yang harus benar-benar harus detail gitu. Karena tadi itu basic intinya itu dia mau keluar itu aja sebenarnya. Petugas juga harus punya basic insting, jangan-jangan ini nggak boleh keluar gitu ya harusnya. Petugas merasa ini lebaran, biarkanlah gitu kan. Jadi ya bisa jadi seperti itu kan. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi karena petugasnya kurang, kemudian jumlah pengunjung banyak, tidak diantisipasi, ya akhirnya jadi pasar rakyat itu. Jadi pasar rakyat ramai sekali, berjubel-jubel di situ, sehingga kemudian tidak bisa mengantisipasi satu persatu. Ya sehingga kemudian ada yang mengganti baju. Orang di sekitarnya juga tidak begitu peduli. Kalau kemudian si Anwar tadi memakai baju gamis, ya dia dan kemudian dia bisa keluar, nggak sama sekali diperhatikan sama mereka. Ya karena memang konsep kita ini kan pemasyarakatan ya, bagaimana mengembalikan kehidupan dan penghidupan warga binaan ini ke tengah ke masyarakat. Namun dengan adanya berbagai kejadian seperti yang Bapak Jamir sampaikan, ya tentu ini jadi masukan kami. Tapi jangan ke depan terus-menerus nunggu kejadian dulu, Pak. Ya. Terus kemudian berevaluasi. Tidak berharap, Pak. Kasihan kawan-kawan di lapangan. Baik, Pak Akbar Hadi, terima kasih atas waktunya di Kabar Petang. Bung Nasir Jamil, terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kami lanjutkan dengan sejumlah kabar penting dan menarik lainnya. Di antaranya adalah dengan informasi dari sejumlah titik arus balik Lebaran. Saat lagi.